Selamat pagi Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dalam rapat evaluasi pada hari ini. Sebelum kita memulai, mohon dipastikan kamera dan mikrofon dalam kondisi baik agar komunikasi dapat berjalan dengan lancar. Rapat ini kita mulai tepat pukul 1 WIB dan dilaksanakan secara daring melalui Google Meet. Saya juga mengingatkan kepada seluruh peserta untuk mengisi link absensi yang telah dibagikan melalui kolom chat. Mengingat rapat ini bersifat resmi, saya mohon kepada seluruh peserta untuk menggunakan bahasa yang formal serta tetap fokus pada pembahasan yang telah dijadwalkan. Sebelum memasuki agenda utama, izinkan saya menyampaikan tata tertib rapat sebagai berikut. Yang pertama, mikrofon diharapkan dalam kondisi mute saat tidak berbicara. Yang kedua, penyampaian pendapat dilakukan setelah dipersilakan oleh pemimpin rapat. Yang ketiga, mohon tidak memotong pembicaraan peserta lain agar diskusi berjalan tertib. Yang keempat, kamera diharapkan tetap aktif terutama saat menyampaikan pendapat. Apabila selama rapat berlangsung terdapat kendala teknis, Bapak Ibu dapat menyampaikannya melalui kolom chat agar dapat segera ditindaklanjuti. Apabila seluruh peserta telah memahami tata tertib yang disampaikan, maka rapat akan kita lanjutkan ke agenda pertama. Agenda rapat hari ini adalah evaluasi keterlambatan proyek aplikasi klien yang saat ini mengalami keterlambatan selama 2 minggu dari jadwal awal. Berdasarkan laporan monitoring proyek, progres seharusnya sudah memasuki tahap finalisasi, namun hingga saat ini masih terdapat beberapa fitur inti yang belum selesai dan belum dapat diuji secara menyeluruh. Indikasi awal menunjukkan adanya miskomunikasi antar divisi, terutama antara designer, programmer, dan quality control. Oleh karena itu, rapat ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran kendala secara detail dari masing-masing divisi. Saya persilakan tim designer untuk menyampaikan kendala yang dihadapi. Terima kasih. Dari tim UI UX, kendala utama yang kami hadapi adalah adanya perubahan kebutuhan dari pihak klien di tengah proses pengembangan. Perubahan tersebut disampaikan setelah tahap desain awal disetujui dan sebagian fitur sudah mulai dikerjakan oleh tim programmer. Perubahan yang dimaksud tidak hanya bersifat minor, tetapi mencakup penyesuaian alur struktur navigasi, serta beberapa elemen utama pada tampilan antarmuka aplikasi. Sebagai contoh, terdapat permintaan untuk mengubah urutan proses registrasi pengguna, menambahkan fitur validasi tambahan, serta memperbarui layout dashboard agar lebih informatif. Meskipun tim kami telah menyelesaikan revisi desain sesuai permintaan tersebut, proses penyampaian hasil revisi pada tim pengembang belum sepenuhnya dilakukan secara struktur. Beberapa revisi disampaikan melalui pesan singkat dan diskusi informal tanpa didukung dokumen perubahan resmi atau versi final yang diberi penanda jelas. Kondisi ini mengakibatkan adanya perbedaan pemahaman antara tim UI atau UX dan tim programmer terkait desain mana yang menjadi acuan utama. Dalam beberapa kasus, tim pengembang masih menggunakan versi desain sebelumnya karena belum menerima konfirmasi tertulis bahwa desain tersebut telah diperbarui. Selain itu, belum adanya sistem pengelolaan versi desain yang terpusat membuat tim kesulitan melacak revisi terakhir. Hal ini berdampak pada terjadinya pengerjaan ulang,
keterlambatan integrasi fitur, serta potensi inkonsistensi tampilan pada beberapa halaman aplikasi. Ke depan, kami memandang perlu adanya mekanisme dokumentasi revisi yang lebih formal, seperti penggunaan dokumen change request, penomoran versi desain yang jelas, serta konfirmasi tertulis sebelum desain diserahkan untuk dikembangkan. Dengan demikian, resiko miskomunikasi dapat diminimalkan dan proses pengembangan dapat berjalan lebih efektif. Baik, selanjutnya saya persilakan tim programmer. Terima kasih. Dari sisi programmer, keterlambatan yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh perubahan desain yang kami terima secara bertahap selama proses pengembangan berlangsung. Perubahan tersebut tidak datang dalam satu waktu, melainkan beberapa kali revisi yang masing-masing memengaruhi bagian sistem yang berbeda. Beberapa fitur yang sebelumnya sudah kami selesaikan sesuai desain awal terpaksa harus kami sesuaikan kembali agar selaras dengan desain terbaru. Penyesuaian ini tidak hanya berdampak pada tampilan antarmuka, tetapi juga memengaruhi struktur kode, alur logika program, serta integrasi dengan database. Dalam beberapa kasus, perubahan pada satu halaman berdampak pada modul lain yang saling terhubung, sehingga kami harus melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh. Proses revisi tersebut tentu membutuhkan waktu tambahan karena kami tidak hanya mengganti tampilan, tetapi juga memastikan bahwa fungsi sistem tetap berjalan dengan stabil dan tidak menimbulkan bug baru. Selain itu, setiap perubahan harus melalui proses build ulang dan pengujian internal sebelum diserahkan ke tim quality control. Kendala lainnya adalah belum adanya penetapan prioritas fitur secara jelas. Ketika beberapa revisi datang bersamaan, tim kami kesulitan menentukan mana yang harus didahulukan untuk menjaga proses tetap optimal. Hal ini membuat alur kerja menjadi kurang terarah dan berpotensi menambah durasi pengerjaan. Oleh karena itu, kami membutuhkan kejelasan mengenai desain final yang telah disetujui secara resmi serta daftar prioritas fitur yang terstruktur. Dengan adanya satu versi desain final yang menjadi acuan bersama dan penentuan prioritas yang jelas, proses pengembangan dapat berjalan lebih efektif. Meminimalkan pengerjaan ulang, serta membantu kami menjaga target penyelesaian sesuai timeline revisi yang disepakati. Baik, berikutnya dari sistem analis. Terima kasih. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, permasalahan utama dalam proyek ini terletak pada alur komunikasi yang belum terpusat dan belum memiliki standar yang jelas. Selama proses pengembangan berlangsung, komunikasi dilakukan melalui berbagai media seperti grup chat, pesan pribadi, email, serta diskusi lisan saat meeting singkat. Akibatnya, informasi penting terkait perubahan desain, penyesuaian fitur maupun keputusan teknis tidak terdokumentasi dalam sistem yang terintegrasi. Tidak semua divisi menerima informasi yang sama pada waktu yang bersamaan, sehingga terjadi perbedaan pemahaman mengenai status terakhir proyek. Dalam beberapa situasi, terdapat keputusan yang sudah disepakati dalam diskusi terbatas, namun tidak segera disosialisasikan kepada seluruh tim yang terdampak. Hal ini menyebabkan adanya pengerjaan berdasarkan informasi lama, yang pada akhirnya
berujung pada revisi ulang dan pemborosan waktu. Selain itu, belum adanya penunjukan satu kanal komunikasi resmi sebagai sumber informasi utama membuat tim kesulitan dalam menelusuri riwayat perubahan. Ketika terjadi perbedaan versi atau kebingungan terkait instruksi, tidak tersedia dokumentasi terpusat yang dapat dijadikan referensi bersama. Kondisi tersebut meningkatkan risiko miskomunikasi, memperlambat proses pengambilan keputusan teknis, serta menghambat koordinasi antar divisi. Untuk mencegah hal serupa terjadi kembali, kami merekomendasikan penggunaan satu platform manajemen proyek yang terintegrasi, dilengkapi dengan sistem dokumentasi perubahan dan notifikasi resmi kepada seluruh tim terkait, serta keputusan penting. Selanjutnya, saya persilakan tim Quality Control. Baik, terima kasih. Dari tim Quality Control, kami melihat bahwa keterlambatan pengembangan memberikan dampak langsung terhadap proses pengujian aplikasi. Sesuai dengan rencana awal, tahap testing harusnya sudah memasuki fase pengujian seluruh atau final testing. Namun, karena proses pengembangan masih mengalami perubahan dan penyesuaian, tahapan tersebut belum dapat kami jalankan secara optimal. Versi aplikasi yang kami terima untuk diuji masih sering mengalami perbaruan atau revisi dalam waktu yang berdekatan. Kondisi ini membuat kami harus melakukan pengujian ulang pada fitur yang sebelumnya sudah kami cek. Dalam beberapa kasus, hasil pengujian yang sudah dinyatakan sesuai dengan menjadi tidak relevan lagi karena adanya perubahan pada desain maupun logika sistem. Selain itu, perubahan yang terjadi tanpa pemberitahuan resmi atau catatan perubahan yang jelas menyulitkan kami dalam menentukan ruang lingkup pengujian. Tim Quality Control harus menelusuri ulang bagaimana saja yang terdapat revisi, sehingga waktu yang seharusnya digunakan untuk pengujian mendalam justru tersita untuk penyesuaian. Tanpa adanya versi final yang stabil dan terdokumentasi dengan baik, proses testing menjadi berulang, kurang efektif dan beresiko melewatkan potensi bug karena fokus tim terbagi antara pengujian ulang dan penyesuaian perubahan. Untuk meningkatkan efektivitas ke depan, kami memerlukan penetapan satu versi final sebelum memasuki tahap pengujian menyeluruh, disertai dengan dokumen perubahan atau release notice yang jelas. Dengan demikian, proses pengujian dapat dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan sesuai dengan standar kualitas yang telah ditetapkan. Terima kasih, mungkin itu saja dari tim Quality Control. Baik, terakhir saya persilakan bisnis analis. Terima kasih. Dari sisi klien, kami menerima beberapa masukan yang cukup serius terkait progres proyek yang saat ini mengalami keterlambatan. Klien menyampaikan kekhawatiran karena target waktu yang tidak disepakati sebelumnya tidak tercapai sesuai jadwal. Sementara kebutuhan sistem tersebut cukup mendesak untuk operasional mereka. Selain keterlambatan, klien juga menilai bahwa informasi perkembangan proyek yang mereka terima belum konsisten. Dalam beberapa periode, tidak ada pembaruan yang jelas mengenai status fitur, kendala yang sedang dihadapi, maupun estimasi penyelesaian terbaru. Hal ini menimbulkan ketidakpastian dari sisi klien dan berpotensi menimbulkan tingkat kepercayaan terhadap tim pengembang. Klien meminta adanya kejelasan jadwal penyelesaian yang baru dan realistis, dan rincian tahapan pekerjaan yang masih harus diselesaikan. Mereka juga mengharapkan adanya laporan progres yang lebih baik dan rutin, misalnya dalam bentuk laporan mingguan atau pertemuan koordinasi berkala, sehingga setiap perkembangan maupun kendala dapat diketahui lebih awal. Selain itu, klien menekankan pentingnya transparansi dalam komunikasi. Apabila terdapat perubahan kebutuhan atau kendala teknis yang dapat memengaruhi timeline, mereka berharap dapat segera diinformasikan sehingga dapat dilakukan penyesuaian bersama tanpa menimbulkan kesalahpahaman di kemudian hari.
Dengan adanya kejelasan jadwal, transparansi progres, dan komunikasi yang lebih terstruktur, kami meyakini hubungan kerjasama dengan klien dapat tetap terjaga dengan baik meskipun proyek mengalami penyesuaian waktu. Baik, setelah kita mendengarkan seluruh pemaparan dari masing-masing divisi, dapat kita simpulkan bahwa akar permasalahan utama terletak pada kurang terkoordinasinya komunikasi. Perubahan yang tidak terdokumentasi secara formal, serta belum adanya mekanisme kontrol versi yang jelas. Oleh karena itu, kita perlu menyepakati langkah perbaikan yang konkret dan dapat segera diterapkan agar keterlambatan seperti ini tidak terulang pada fase berikutnya maupun pada proyek lainnya. Sebagai langkah awal, saya mengusulkan agar seluruh komunikasi proyek menggunakan satu kanal resmi yang telah disepakati bersama. Misalnya melalui satu platform manajemen proyek atau satu grup koordinasi utama. Kanal tersebut harus menjadi sumber informasi tunggal atau single source of truth sehingga seluruh keputusan, perubahan, dan pembaruan terdokumentasi dengan baik dan dapat diakses oleh semua pihak terkait. Kedua, setiap revisi desain maupun perubahan kebutuhan wajib disertai dokumentasi tertulis yang jelas, seperti dokumen gang, request, atau berita acara perubahan. Dokumen tersebut harus mencantumkan deskripsi perubahan, alasan perubahan, dampak terhadap timeline, serta versi final. Tim pengembang memiliki acuan yang pasti dan tim isi dapat melakukan pengujian berdasarkan versi yang telah dikonfirmasi. Ketiga, untuk menjaga konsistensi koordinasi, kita akan mengadakan rapat koordinasi singkat setiap 2 hari sekali. Rapat ini bersifat ringkas dan fokus pada progres, kendala, serta rencana kerja berikutnya. Tujuannya adalah memastikan setiap divisi memiliki pemahaman yang sama terhadap kondisi proyek secara real time. Keempat, terkait timeline. Mengingat adanya keterlambatan selama 2 minggu, maka jadwal proyek perlu disesuaikan secara realistis dengan penambahan waktu 2 minggu dari target awal. Penyesuaian ini akan kita komunikasikan secara resmi kepada klien, disertai dengan rincian progres dan rencana kerja lanjutan agar transparan dan profesional. Saya berharap seluruh peserta rapat dapat memberikan tanggapan atas usulan ini sebelum kita tetapkan. Kami pada prinsipnya menyetujui seluruh usulan yang disampaikan oleh Project Manager. Namun, kami ingin menambahkan satu catatan penting, yaitu penetapan prioritas fitur sejak awal setiap fase pengembangan. Dengan adanya daftar prioritas yang jelas, tim kami dapat memfokuskan sumber daya pada fitur yang paling krusial terlebih dahulu, terutama fitur ini yang menjadi kebutuhan utama klien. Hal ini juga akan membantu kami dalam penyusunan estimasi waktu yang lebih akurat serta meminimalkan dampak apabila terjadi perubahan di kemudian hari. Kami juga menyetujui keputusan tersebut. Ke depan, kami akan memastikan setiap desain final yang telah disetujui tidak hanya dibagikan dalam bentuk visual, tetapi juga dilengkapi dengan dokumentasi resmi, termasuk penomoran versi dan keterangan perubahan. Kami juga akan melakukan konfirmasi tertulis sebelum desain diserahkan kepada tim programmer, sehingga tidak terjadi lagi perbedaan acuan desain.
Dari sisi quality control, kami mendukung penuh penerapan sistem versi final yang terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya satu versi final yang jelas, serta catatan perubahan yang terstruktur, proses pengujian dapat dilakukan secara lebih sistematis dan efisien. Hal ini akan membantu kami dalam menyusun skenario testing yang tepat serta memastikan kualitas aplikasi tetap terjaga sebelum dirilis ke klien. Kami siap mengelola dan mengawasi implementasi sistem komunikasi yang terpusat. Kami akan memastikan seluruh keputusan dan perubahan proyek terdokumentasi dalam satu platform resmi yang dapat diakses oleh semua divisi. Selain itu, kami juga akan membantu menyusun alur dokumentasi perubahan agar setiap revisi dapat ditelusuri dengan mudah. Dari sisi klien, keputusan ini merupakan langkah positif yang menunjukkan komitmen tim dalam menyelesaikan proyek secara profesional. Kami akan segera menyampaikan hasil rapat ini kepada klien, termasuk penyesuaian timeline dan mekanisme pelaporan rutin. Kami juga akan memastikan bahwa setiap perubahan kebutuhan dari klien ke depan disampaikan melalui prosedur resmi agar lebih terkontrol. Baik, sebagai kesimpulan rapat pada hari ini, dapat kita simpulkan bahwa keterlambatan proyek terjadi akibat miskomunikasi antar divisi serta belum optimalnya sistem dokumentasi dan koordinasi. Rapat telah menyepakati beberapa langkah perbaikan, yaitu penerapan satu kanal komunikasi resmi, kewajiban dokumentasi tertulis untuk setiap revisi, pelaksanaan rapat koordinasi rutin, serta penyesuaian jadwal proyek dengan penambahan waktu 2 minggu. Seluruh keputusan yang telah disepakati akan dituangkan secara resmi dalam notulen rapat dan menjadi acuan kerja bagi seluruh tim dalam melanjutkan proyek ini. Saya mengucapkan terima kasih atas partisipasi aktif, keterbukaan, dan komitmen dari seluruh peserta rapat. Dengan demikian, rapat kita pada hari ini saya nyatakan selesai. Selamat melanjutkan aktivitas dan mari kita pastikan proyek ini berjalan lebih terstruktur. Baik, izinkan saya menyampaikan garis besar kesimpulan rapat pada siang hari ini. Pertama, keterlambatan proyek ini disebabkan oleh alur komunikasi yang terpusat serta perubahan desain yang belum terdokumentasi secara final. Kedua, rapat menyepakati penggunaan satu kanal komunikasi resmi, kewajiban dokumentasi revisi desain dalam versi final, pelaksanaan rapat koordinasi 2 hari sekali, serta penyesuaian jadwal proyek dengan penambahan waktu 2 minggu. Untuk rincian pembahasan, pembagian tanggung jawab, dan timeline terbaru akan saya susun secara lengkap dan juga rapi dalam notulen resmi dan segera dibagikan kepada seluruh peserta rapat sebagai acuan tindak lanjut. Apabila nantinya terdapat koreksi atau tambahan, mohon dapat disampaikan sebelum dokumen disahkan sebagai dokumen final. Itu saja saya sebagai notulen. Terima kasih. Terima kasih kepada admin proyek atas penyampaian ringkasan hasil rapat. Sebagai penegasan, kita telah menyimpulkan bahwa keterlambatan proyek ini terjadi karena atur komunikasi yang belum terpusat, serta perubahan desain yang belum terdokumentasi secara final dan terstruktur. Untuk itu, kita sepakat menggunakan satu kanal komunikasi resmi, memastikan setiap revisi memiliki dokumen versi final, mengadakan koordinasi rutin setiap 2 hari, serta menyesuaikan jadwal proyek dengan tambahan waktu 2 minggu. Saya berharap setelah rapat ini tidak ada lagi perbedaan informasi antar divisi. Setiap tim harus memastikan bahwa komunikasi berjalan satu pintu
dan setiap keputusan terdokumentasi dengan jelas. Mari kita jadikan evaluasi hari ini sebagai pembelajaran bersama agar kinerja tim semakin solid, terkoordinasi, dan profesional. Terima kasih atas partisipasi dan komitmen seluruh peserta. Dengan demikian, rapat kita pada hari ini saya nyatakan selesai. Selamat melanjutkan pekerjaan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Sama semuanya.